Sriani adalah wanita manis yang menyukai memakai make up simple dan menyukai dunia dengan menjadi YouTuber make up simple daily. Ia memiliki cukup banyak subscriber dan followers di channel miliknya. Walaupun seperti biasanya banyak haters dan banyak juga yang menyukai hasil karyanya. Ia sebenarnya bercita-cita menjadi penata rias profesional. Namun apalah daya, sangat sulit untuk terjun ke sana. Belum lagi karena ia telah menikah di usianya yang ke-23 tahun. Karena wasiat sang ayah sebelum meninggal membuat terjebak dalam sebuah pernikahan dan paksaan keluarganya suaminya saat itu. 2 tahun pernikahan berlalu, tak ada yang istimewa. Ia kembali ke aktivitas sebagai YouTuber biasa, meninggalkan sekolah make up di luar negeri karena permintaan suami yang tentu harus ia patuhi. Gio sosok pria yang cukup tampan dan berwibawa. Ia memiliki bisnis elektronik yang terbilang cukup sukses hingga bisa membuka cabang di suatu tempat lainnya. Awal pernikahan memang Gio sangat memanjakan dan memperhatikannya. Namun semakin kesini Gio semakin cuek. Apakah semua pria yang menikah seperti ini? Setelah didapatkan, diabaikan. Apakah wanita segitu tak berharga? Sri hanya memaklumi dan sekali ingin menanyakan perihal sikap suaminya, tapi malah diabaikan. Putra pertamanya mereka sudah berumur 1 tahun, bernama Revi. Tampan seperti ayahnya dan manis seperti ibunya saat tersenyum. Sri berpikir anak bisa berbuat suaminya yang mengabaikan itu berubah, tapi ternyata tidak. Walaupun suaminya menyayangi Revi, bahkan saat pulang kerja Gio langsung menemui putra mereka. Mas Revi, baru saja tidur. Maukah buatkan teh? Tanya Sri yang masuk mengikuti suaminya dari belakang. Tak usah, ketus Gio. Baiklah, akan kusiapkan air hangat untuk mandi. Seru Sri langsung berjalan ke kamar mandi. Tengah malam sudah terdengar. Revi telah menangis karena terbangun dan mencari mamanya. Sri pun terbangun dan ia terdiam sejenak saat tidur mendapati suaminya tak berada di tempat tidur. Setelah Revi tertidur kembali karena menyukai ASI, sehingga Sri tak perlu keluar kamar malam-malam membuat susu. Sri menuju keluar kamar perlahan mencari suaminya tak ada dimanapun. Ia menuruni tangga dan melihat sepintas sebuah cahaya dari ruang tamu yang gelap. Karena takut, ia pun mengendap-endap mendekati lalu bersembunyi di balik tembok. Ia menelusuri asal cahaya itu yang telah dari sebuah ponsel. Terkejut saat mendengar suara tawa yang ia kenali adalah milik suaminya. Iya, nanti mas kesana ya, jangan marah dong, seru Gio dengan tawa seperti sedang menggoda seseorang di telepon. Pikiran hati Sri merasa sesak saat mendengar ucapan suaminya. Pikiran berkecamuk seakan menuju ke arah negatif. Mas Gio, ngapain malam-malam tertawa-tawa? Dengan siapa mas telepon begitu? Seru memanggil dengan suara sedikit berteriak agar ditelepon mendengar. Gio yang terkejut dengan cepat mematikan ponsel dan berdiri memandang istrinya yang kini menatap tajam. Dek, kenapa belum tidur? Tanya wajah pucat seolah telah tertangkap basah sedang mencuri. Sini handphonemu. Sri menyodorkan tangan meminta ponsel suaminya. Gio terdiam mematun seperti tangannya meraih saku celana untuk mengisi ponselnya. Dengan kecepatan kilat, Sri mengambil ponselnya dan menatap tajam sang suami. Gio mau merebut ponsel itu lagi, tapi telunjuk Sri dan matanya menatap tajam seolah bersikap membunuh dan melawannya, membuat Gio pasrah dan hanya diam. Dek, kenapa HP mas diambil? Tanya Gio dengan keringat dingin. Sri segera menyelidik siapa yang ditelepon suaminya. Nama terakhir yang ia lihat adalah Rudy. Itu pun bukan terakhir, karena tanggal dan jamnya menunjukkan suaminya tengah seharian berteleponan dengan sosok bernama Rudy ini. Pintar sekali suaminya mengganti nama wanita dengan Rudy. Apakah dia pikir aku bodoh? Saya ingatkan kamu untuk kedua dan terakhir kali ya mas, bahwa saya tidak bisa menerima kamu cuek dan tidak bisa cinta lagi, bahkan memperdulikan seperti awal janji-janji kamu sebelum dan setelah menikah denganku. Tapi jika kamu berselingkuh, aku tidak terima. Bahkan jika kamu berani menikah lagi, tak apa, asalkan ceraikan aku dulu, karena sampai kapanpun aku tidak akan mau diduakan. Ingat mas, seru Sri dengan wajah membara. Gio terdiam mendengar perkataan isinya. Ia sungguh tak menginginkan perpisahan dengan istrinya. Gio menghela nafas dan menduduk.
Ia berjalan mendekati Sri lalu meraih tangannya. "Dek, Mas gak mungkin menduakan kamu. Kamu tahu kan perjuangan Mas sampai kamu menikahi Mas?" seru Kyo dengan wajah sendunya. Sri segera menipis tangannya dengan tatapan masih menajam. "Karena itulah kenapa kamu mengingatkanmu, Mas, jika kamu tidak usah terbuang sia-sia. Berhenti sampai di sini. Jangan sampai mengulangi perbuatan dosa sebesar itu. Karena walaupun aku tidak tahu atau tahu, tetapi ingat Mas, Tuhan Maha mengetahui semuanya." Ketus Sri lalu segera berjalan ke kamarnya. Ia tampak berbaring dengan perasaan masih sangat kesal dan marah, entah dengan siapa suaminya tengah menggoda seperti itu. "Rudi, kenapa nama laki-laki?" Sri sungguh tak percaya jika suaminya menyukai laki-laki karena ia dan suaminya masih aktif melakukan hubungan dengan dalih untuk mempererat kembali hubungan mereka dan mengobati stres. Tak lama ia merasakan gerakan di tempat tidur dan sebuah tangan memeluk perutnya dan menggulirkan sesuatu. "Dek, Mas minta maaf ya jika selama ini Mas mengabaikanmu. Kasih Mas kesempatan perbaiki rumah tangga ya sayang," pinta Kyo dengan nada melemas. "Terakhir kali jika masih seperti ini selamat tinggal sendirian di rumah dengan megahmu ini," liris Sri lalu menutup mata. Ia merasa pelukan itu semakin erat. "Iya, Mas akan membahagiakanmu dengan Revi, Mas mencintaimu," ucap Kyo lalu menutup mata masuk ke dalam mimpinya. Seminggu berlalu, Kyo tak menelpon sembunyi-sembunyi. Teman Kyo bernama Darwin pun cukup dekat dengan Sri setelah menikahi Kyo. Darwin cukup membantu dengan info yang ia tahu. Pria yang mengatakan Kyo tak lagi menghubungi gadis yang ia kenal dari media sosial. Darwin juga mengatakan ia sungguh menyesal telah berselingkuh secara online dengan wanita itu. Kyo sangat mencintai Sri. Mungkin karena pengaruh stres dengan omset yang kian menurun, pria itu sampai melampiaskan kekesalan pada istrinya sendiri tanpa sadar akan mencari kepuasan